场预售比赛。且就李院长，我是来比试的。区区4星武者，7阶。好，可以开始比试了。别急，这就是为了你想不想尝尝这寒冰玉？无论蓝火五府有什么底牌。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita lanjutkan Tonghua Supreme Alchemy atau Tantau Jejun. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat bakal terjadi kompetisi antar sekte yang dimulai. Nah, siapa yang bakal bertarung duluan nih guys? Mari kita review sedikit dulu buat part terakhir, di mana kita sudah melihat Pei Tian yang menghajar Wang Cheng habis-habisan. Sampai-sampai itu membuat dia takut dan menangis berlindung di belakang kepala istana. Malu-malu dah tuh guys. Alhasil kepala istana menghentikan pertarungan itu. Setelah itu, sang kepala istana mengajak Pei Tian untuk pergi ke arena. Mereka ingin menyambut Dekan Lin beserta murid-murid lain yang berasal dari istana Ling Wu. Dekan Lin sangat menawan karena dia menggunakan topi yang menutupi wajah, sampai-sampai membuat para murid itu terpesona menganggap kalau Dekan Lin ini sungguh cantik. Tapi apa yang terjadi ketika topinya dibuka ternyata banci guys, membuat para murid auto muntah-muntah. Gak lama dari itu muncullah Fuxin yang baru sampai. Fuxin menantang semua murid istana Ling Wu untuk melawannya secara sekaligus, dan kita pun masuk ke intro ya guys. Fuxin menantang murid jenius nomor 1 di istana Ling Wu yang bernama Qing Yun. Qing Yun yang merasa diremehkan, dia menerima tantangan itu. Sang kepala istana pun maju, memberikan saran agar memulai kompetisi saja antar sekte ini. Gak perlu ditahan-tahan lagi. Dekan Lin juga setuju guys, karena kedua murid-murid ini mereka sudah siap ya kan, tinggal bertarung aja nih. Alhasil mereka pun masuk ke dalam istana. Sang kepala istana memperkenalkan Dekan Lin yang berasal dari istana Ling Wu kepada semua orang yang ada di sana. Barulah setelah itu dia mengumumkan kalau kompetisi antar sekte sudah dimulai. Peraturannya, jika ada salah satu istana yang memenangkan 3 ronde dari kelima ronde, maka otomatis istana itu dianggap sebagai pemenang guys. Jadi mesti menang 3 kali dari 5 pertarungan, membuat para penonton bersorak keras. Sang kepala istana mengumumkan ronde pertama adalah kompetisi menjinakkan binatang spiritual. Kakak Qingliang pun auto panik dong karena dia bakal maju guys. Pei Tian tenangkan dan yakinkan kalau kakaknya ini pasti menang ronde pertama. Alhasil si kakak lebih percaya diri, dia pun masuk ke atas arena. Jinrong juga menghampiri dia memberikan semangat, membuat sang kakak menjadi tersipu malu dong. Dari situlah Pei Tian menduga guys, kalau mereka berdua ini memiliki perasaan khusus. Benar sih, mereka saling suka tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan. Lucu sekali. 场预售比赛。且就 Sesampainya di arena, Qing Lian diremehkan oleh musuhnya karena melihat kultivasi tingkatannya yang masih rendah. Qing Lian terprovokasi, tapi dia nggak kepancing emosi orangnya guys, malah menasihati balik agar tetap berkompetisi dengan adil, nggak usah banyak bacot, nggak usah dendam pribadi. Tapi kebalikan, yang terpancing itu malah musuhnya guys. Dia menduga Qing Lian akan meninggoy dimakan oleh binatang spiritualnya nanti. Di sisi lain, tepatnya di kursi juri, sang kepala istana meminta Dekan Lin untuk memunculkan binatang spiritual terlebih dahulu supaya kompetisi bisa dimulai. 李院长，
我是来比试的。区区4星武者， Dekalin setuju akan hal itu pun, dia penasaran monster tingkat seperti apa yang diinginkan oleh sang kepala istana. Dengan percaya diri, sang kepala istana meminta untuk mengeluarkan binatang spiritual tingkat 7. Tentu membuat Dekalin terkejut bukan main, langsung melirik ke arah Qinglian. Soalnya dia sangat tidak yakin Qinglian itu bisa menaklukkan binatang tingkat 7. Namun, sang kepala istana menenangkan dia, mengatakan memang kultivasi Qinglian itu kelihatan rendah, tetapi itu tidak berpengaruh kepada kemampuan dalam menjinakkan binatang spiritual. Jadi lebih baik Dekalin mengkhawatirkan muridnya sendiri aja nih. Sang murid pun memberikan hormat, menegaskan dia siap untuk menjinakkan binatang spiritual tingkat 7. 7阶， Karena ini request alias permintaan langsung dari sang kepala istana, maka Dekalin tidak ada pilihan selain menurut. Tapi nggak lupa dia mengeluarkan sebuah harta langka untuk memeriksa tubuhnya Qinglian guys. Dengan tujuan memastikan kalau dia tidak menggunakan harta pengendali binatang spiritual yang berbuat curang gitu. Karena ingin diperiksa, Qinglian auto panik. Soalnya kan dia menggunakan gelang yang diberikan oleh si Bei Tian. Tapi Bei Tian pastikan tenang saja. Benar aja gelangnya Ying itu sama sekali nggak ketahuan oleh harta milik Dekalin. Merasa tidak ada aneh, akhirnya kepala istana pun mengeluarkan binatang spiritual beruang es tingkat 7 yang masih dikurung tentunya guys. 好，上可以开始比试了。 Dijelaskan juga beruang es ini merupakan raja beruang di hutan es. Dia memakan daging monster lain dan batu es giok. Aturannya kompetisi ini hanya berlangsung selama 1 jam. Dengan percaya diri, murid istana Lingwu mengajukan diri untuk mencoba menjinakkannya duluan. Dia pun mengeluarkan sebuah botol yang berisikan batu es giok. Jelas melihat itu membuat sang beruang es auto tertarik pengen memakannya guys. Sudah terpancing, murid itu pun melemparkannya, membiarkan burung itu memakannya. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba burung itu merasa pusing dan dia akhirnya pingsan. Qinrong menduga mungkin di dalam batu es giok tersebut ada obat tidur yang sangat kuat. Tapi Bei Tian masih tenang guys, dia yakin beruang seperti ini tidak bisa dijinakkan dengan mudah. 别急，这就是为了你。你想不想尝尝这寒冰玉？ Sang murid pun meminta sang kepala istana untuk membuka kurungannya. Setelah kurungan terbuka, murid tersebut memasukkan teknik pengendaliannya ke dalam tubuh si beruang. Setelah teknik itu masuk, dia menegaskan kalau dia sudah berhasil menjinakkan beruang es. Tentu membuat teman-temannya yang menyaksikan itu senang guys. Karena beruang es bisa dijinakkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Tapi ada yang menduga harusnya nggak semudah itu ya kan, menjinakkan beruang es yang di tingkat 7. Para murid istana Lingwu sudah percaya diri merekalah yang akan memenangkan kompetisi. Dekalin juga sudah siap untuk menyatakan kemenangan guys. Dia kelihatan sombong karena muridnya yang bernama Su Zhi ini bisa menjinakkan binatang spiritual tingkat 7 dalam waktu singkat. 无论蓝火五府有什么底牌， 懒得和你这种莽夫说。 徐师弟的御兽是果然。 Qinglian tidak terima guys. Tapi diam-diam Ying menggunakan kekuatannya. Dia masuk ke dalam tubuh sang beruang dan diam-diam menghapus teknik milik Su Zhi. Itu pun berhasil membuat beruang es terbangun dan menyerang Su Zhi guys, mengamuk dia. Membuat dirinya terhempas dan terluka parah. Tentu melihat itu, si kepala istana dan Dekalin langsung menggunakan kekuatan mereka melenyapkan sang beruang es. Gak cuman itu, si kepala istana memanggil tim medis, membawa Su Zhi segera pergi buat disembuhkan. Setelah itu, sang kepala istana menegaskan kalau Su Zhi sudah gagal dalam ronde pertama.
Dia memberikan semangat kepada Qinglian untuk mendapatkan gelar selanjutnya. Dekan Lin jadi kepo guys. Emangnya si Qinglian ini bisa menaklukkan binatang di tingkat berapa coba? Qinglian menegaskan dia bukanlah seorang ahli penjinak binatang. Tapi menurut dia, menjinakkan bintang spiritual itu bukan hal yang sulit. Tentu membuat Dekan Lin terkejut. Bisa-bisanya orang biasa ikut dalam kompetisi penjinakan binatang. Dia nggak tahu ada si Ying guys. 小丫头，你是几级？ 伤了自己。是，院长。 Coba kita lihat di bagian spoiler untuk part 58, kira-kira binatang seperti apa yang bakal dia jinakkan. Langsung saja jadi, Qinglian yang disuruh untuk menjinakkan anak burung phoenix, super ganas, super mematikan, dan tingkatannya juga tingkat 7. Dengan tenang, Qinglian perlahan ingin memegang burung itu, yang dimana setelah melihat itu, Dekan Lin yakin dia bakal gagal. Dan benar saja dugaan Dekan Lin, burung itu langsung mengamuk ingin menyerangnya. Tapi Ying beraksi. Menggunakan kekuatannya, membuat burung tersebut pun jinak dengan cepat. Ada si Ying semua jadi mudah nih. Kalau tidak, kakaknya Qinglian bisa terluka sampai sekarat mungkin. Makin seru aja kompetisi antar istana ini ya guys. Kita tunggu lagi di part 58 Supreme Alchemy atau Tantau Zezun. Di hari biasa ya. Satu hal yang pasti cuman di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.